Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Selamat datang di tutorial bagaimana caranya membangun bisnis digital dengan pondasi yang benar mulai dari awal. Nah, ini sangat cocok sekali untuk Anda yang memang sedang serius belajar tentang internet. Ingin bangun bisnis di internet atau ingin mendapatkan income dari internet. Apapun latar belakang Anda. Mau pelajar, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, profesional, pebisnis yang sudah sukses, leader MLM, agen asuransi, pensiunan, apapun latar belakang Anda, kalau memang Anda sedang belajar tentang internet, ini sangat cocok sekali untuk Anda. Nah, jadi di program tutorial ini, saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara membangun pondasi yang tepat untuk membesarkan, untuk memiliki bisnis yang besar ke depannya. Nah, jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi banyak orang di luar sana gagal itu sebenarnya bukan karena mereka tidak bakat, bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka memang tidak tahu step demi stepnya apa yang perlu dilakukan khususnya di awal. Karena hampir semua orang rata-rata melihat kesuksesan orang ketika orang yang mereka tiru itu sudah sukses. Jadi, oh ada digital marketer, wah dia jago banget FB Ads. Akhirnya dia fokus ke FB Ads-nya. Padahal FB Ads itu cuma salah satu teknik, bukan teknik yang dasar sekali model bisnis, membangun sistemnya bukan itu. Padahal yang paling penting dari suatu bisnis adalah ketika Anda paham bagaimana caranya membangun pondasi. Pondasi. Ibarat kata gedung, teman-teman, Bapak Ibu semua. Gedung itu, kalau Anda tanya ke orang-orang teknik sipil, arsitektur, yang paling penting untuk dipikirkan, dibangun di awal, bagian mananya? Apakah bagian atasnya? Bagaimana desain atasnya? Pasti tidak. Yang paling penting dari sebuah bangunan adalah pondasi yang kuat, pondasi yang benar. Karena sebesar apa gedung yang di atasnya ini hanya tergantung sekuat apa pondasinya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau pondasinya lemah ya di atasnya juga tidak akan bisa dibangun gedung yang tinggi-tinggi banget. Nah, sama seperti bisnis. Anda tidak akan bisa membuat bisnis yang besar kalau pondasinya dari awal kurang tepat. Itu dia banyak orang yang memulai digital marketing, itu kira-kira biasanya begini. Mereka ikut training yang mahal-mahal, pas dipraktekin, gagal. Andaikan berhasil pun, sebulan, 2 bulan untung, bulan-bulan berikutnya rugi. Cari training lain lagi, untung dikit lagi, rugi lagi. Begitu terus. Mereka terus mencari teknik. Nah, padahal yang paling penting itu ini teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, itulah yang ingin saya bagikan di program tutorial ini. Kalau Anda memahami pondasinya, pondasi dasarnya, nanti Anda bisa mengikuti program yang sifatnya teknis di luaran sana bebas dari siapa saja. Yang penting Anda pahami dulu pondasinya. Karena kalau Anda pahami pondasinya, percaya, ini akan lebih mudah untuk Anda kuasai. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya gini, analoginya kalau Anda melihat gedung tinggi yang lagi dibangun di daerah Anda, itu kan biasanya nih, itu kan yang dibangun kan pondasinya dulu. Di sini-sininya kan biasanya ditutupin seng, jadi kita nggak bisa ngeliat tuh. Sebenarnya lagi ngapain sih di dalam itu? Anda bisa melihat kadang-kadang setahun, kok kayak nggak ada pembangunan. Tiba-tiba udah setahun lebih, dalam beberapa bulan, tiba-tiba udah ada gedung aja. Cepat sekali bangunnya. Kenapa? Karena memang yang paling susah itu, bangun pondasinya. Itu dia. Nah, jadi sebenarnya harapan kami sederhana, teman-teman, Bapak Ibu semua, dengan Anda mengikuti program ini, Anda benar-benar tahu apa yang perlu Anda lakukan ke depannya, agar Anda bisa sukses di bisnis. Bisnis konvensional pun sebenarnya program ini, tutorial ini, video ini bisa berguna. Namun saya akan fokus ke dunia digital. Itu dia. Dan teman-teman tenang saja, memang ilmu yang saya share ini, itu ilmu yang seperti apa sih? Apakah sudah terjamin berhasil? Teman-teman perlu paham dulu, di dunia ini tidak ada jaminan, apalagi dari saya. Kenapa? Karena saya hanya manusia biasa, saya bukan Tuhan. Siapapun yang mentransfer ilmunya sebagus apapun, itu bisa sukses atau tidak, ya tergantung Andanya lagi, Anda praktekkan atau enggak. Saya udah kasih, kalau misalnya Anda tidak mempraktekkan atau dipraktekkan tapi asal-asalan, di-courting-courting, ya sama aja bohong. Nah, jadi saya akan mencoba mendeliverikan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya praktekkan. Jadi saya hanya mendeliverikan apa yang memang sudah saya praktekkan. Bukan saya ikut training, materi trainingnya saya kasih di sini. Enggak, saya bukan tipikal orang yang penjual ilmu atau penjual sharing, penjual training, tidak. Ya, saya hanya memberitahu apa yang memang sudah saya lakukan, dan juga memang apa-apa yang sudah training yang sudah saya datengin dan mentor-mentor saya lakukan berhasil. Jadi ini adalah
saripati dari ilmu-ilmu yang memang sudah dilakukan. Nah, kalau nanti ke depannya Anda agak modif-modif sedikit dengan bisnis Anda, boleh, itu dia. Nah, ini adalah dasar-dasarnya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, ada baiknya saya memberitahu dulu kenapa sih saya bikin program tutorial ini. Ini sangat penting sekali teman-teman untuk Anda ketahui, karena kalau Anda paham ini, ya Anda akan bisa mengikuti tutorial sampai habis nanti, dan itu sangat berguna untuk bisnis Anda. Baik Anda yang sudah punya produk maupun belum punya produk. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, buat yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Alvin, saya adalah founder dari Akademi Bisnis Digital. Sedikit cerita kenapa akhirnya saya membuat tutorial ini, kenapa akhirnya saya terjun ke dunia digital. Jadi saya sudah berbisnis sekitar 11-12 tahun, sudah cukup lama. Jatuh bangun, pasang surut, gagal, sukses lagi, gagal lagi, sukses lebih besar lagi, ya kayak gitulah kira-kira. Itu namanya juga bisnis. Nah, dari bisnis MLM yang jual barangnya ratusan ribu sampai puluhan juta sudah saya ikuti. Jadi saya tidak anti MLM, tapi ya apa yang saya ajarkan ini berguna untuk Anda, itu bukan hanya untuk MLM saja ya, ini untuk bisnis digital secara globalnya. Yang berikutnya, di MLM kenapa berhenti Mas Alvin? Apa karena hasilnya kecil? Hasil yang saya dapatkan cukup besar, lebih besar dari 95% orang yang pernah ikut MLM. Jadi alasan saya tidak MLM lagi bukan karena hasilnya, tapi lebih ke banyak impian yang lebih tinggi yang ini saya capai. Yang ketiga, habis itu saya juga pernah bisnis siomay. Saya ada bisnis siomay Maimai, buat yang di Depok mungkin tahu, itu saya punya belasan cabang. Dan yang berikutnya, saya punya juga bisnis bata beton. Jadi pabrik bata beton, buat yang belum tahu bata beton itu adalah semacam alternatif. Kalau misal untuk bangun rumah kan ada bata, hebel, nah ini ada bata beton. Investasinya sangat besar, saya punya 2 mesin, itu dibagi jadi 2 pabrik, dan sampai sekarang itu masih berjalan. Nah, kenapa sih saya akhirnya masuk ke dunia digital? Nah, ini yang penting sekali untuk Anda pahami, karena program tutorial ini adalah karena saya pernah mengalami hambatan yang sama kayak Anda alami mungkin sekarang. Nah, jadi saya agak lupa beberapa tahun yang lalu saya sempat datang ke sebuah konferensi atau training bisnis seperti itu. Itu konferensinya di Jepang. Nah, di konferensi itu saya bertemu dengan satu orang yang bisa menjual barang jauh lebih cepat dari saya. Kira-kira gambarannya gini. Dalam waktu 3,5 tahun, saya bisa menjual barang dengan keuntungan bersih itu sekitar 7 miliar dalam waktu 3,5 tahun. Beliau 2 tahun lebih muda dari saya umurnya, 2-3 tahun lebih muda dari saya, hanya dalam waktu 11 bulan. Untuk dicatat, total penjualan saya 3,5 tahun tersebut dengan keuntungan bersih tersebut, itu sudah termasuk sangat cepat, sangat besar khususnya di Indonesia. Tiba-tiba ketemu beliau yang umurnya 2-3 tahun lebih muda dari saya, dia bisa mendapatkan hal tersebut hanya dalam waktu 11 bulan, itu mind-blowing buat saya. Nah, jadi disitulah titik pertama saya akhirnya bertemu lagi. Kok lagi? Nanti saya ceritakan. Bertemu lagi dengan digital marketing. Jadi ternyata beliau tersebut orangnya orang Kanada. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena rahasia. Nah, itu dalam waktu 11 bulan mendapatkan hasil yang saya dapat 3,5 tahun, ternyata lewat digital marketing. Dan luar biasanya dulu karena saya masih konvensional, jualan barang, bangun tim sales, kemana-mana, edukasi, presentasi, bikin pertemuan, ya kayak gitu segala macam. Nah, beliau kok nggak melakukan itu semua? Beliau bener-bener melakukan itu semuanya lewat funneling di internet. That's it. Dia bener-bener melakukan lewat digital marketing. Nah, akhirnya setelah itu saya pulang ke Indonesia. Nah, tapi jujur aja, kenapa saya waktu itu tidak langsung terlalu in di digital marketing? Karena saya pernah punya kenangan buruk di bisnis online atau jualan online. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau balik lagi ke belakang, sekitar 5-6 tahun yang lalu lah, 5-6 tahun yang lalu, saya itu adalah pertama kali kenal dengan jualan online di internet. Waktu itu saya, kalau Anda tahu, pasti beberapa tahu, saya waktu itu termasuk orang-orang yang awal berjualan peninggi badan, peninggi pelangsing, pemutih, ya kayak gitu-gitulah. Anda tahu kan itu produk yang sangat fenomenal sekali di Instagram, dan sampai detik ini masih fenomenal penjualannya. Dulu saya ingat sekali saya mempelajarinya singkat, dan bulan pertama saya terjun, itu saya bisa menjual sekitar 100 juta rupiah, peninggi badan saja waktu itu. Anda mungkin ada salah satu pembeli dari customer saya waktu itu. Nah, jadi 100 juta pertama. Nah,
Mungkin orang lain seneng ketika pertama kali masuk dunia online mereka mendapatkan 100 juta rupiah, tapi saya tidak, asli saya nggak seneng waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu hidup saya bener-bener hanya di handphone. Ada nggak di antara Anda yang ngerasain jualan di internet, wah tiap hari jadi jempol trainer gitu. Ngetik, ada konsumen nanya, dilayanin. Nggak bisa lama kan kalau konsumen zaman sekarang kan, kalau misalnya ada yang nanya kan harus dibalas cepet. Kalau nggak dibalas dia ngambek, dia nyari yang lain, itu dia. Itu bener-bener parah sekali. Saya jadi bener-bener hampir, ya kalau saya lagi nggak tidur atau lagi nggak mandi, itu saya megang handphone. Nyetir pun megang handphone, makan pun megang handphone. Jadi saya ingat sekali perkenalan saya dengan dunia online itu hasilnya baik, tapi apa ya, saya ngerasa, saya nggak mau kaya dengan cara kayak gini nih, mau gimana. Saya kayak nggak punya hidup waktu itu. Jadi saya pulang dari Jepang, ingin mempelajari digital marketing, tapi punya mindset atau mental block, aduh saya nggak pengen terus-terusan megang handphone lagi. Jadi yang saya tahu dulu tuh bisnis online itu ya kayak gitu, ngelayanin pelanggan terus demi omset makin besar. Nah ternyata teman-teman, Bapak Ibu semua, setelah saya coba pelajari pulang dari Jepang 1-2 bulan, oh yang saya lakukan waktu 5-6 tahun yang lalu itu bukan bisnis online, bukan bangun bisnis di internet, itu hanya masuk kategori jualan online. Apa bedanya jualan online dengan bisnis online? Sederhana, satu kata yang membedakannya adalah sistem. Jualan online ya Anda jualan, tapi lewat dunia online. Tapi kalau bisnis, Anda membangun sistem yang bahkan Anda tidak perlu terlibat dalam sistemnya pun, bisnis Anda tetap jalan, omsetnya tetap masuk, pelanggan Anda tetap terlayani, walaupun Anda tidak ikutan di dalamnya. Jadi bedanya antara jualan online sama bisnis online adalah apakah Anda membangun sistem atau tidak. Nah, akhirnya oke deh, saya mulai itu masuk ke dunia online, saya pelajari, saya ikutin training-trainingnya. Trainingnya lumayan, Anda tahu sendiri, training-training digital marketing, training bisnis itu rata-rata harganya nggak ada yang di bawah 5 juta, banyakkan belasan juta, bahkan saya mengikuti program-program yang dari luar itu bisa puluhan juta, ya sebanyak itu. Nah jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, sedikit demi sedikit saya ikutin dan akhirnya saya paham kenapa banyak orang di luar sana, khususnya orang Indonesia, yang susah sekali masuk ke dunia digital, bangun bisnis digital. Kenapa? Karena saya pun sempat mengalami fase stuck. Saya coba teknik ini gagal, saya coba teknik ini gagal, saya sudah ikut training ini, kok nggak begitu menghasilkan ya? Sampai satu titik, saya mempelajari dari beberapa mentor yang justru saya tidak dapatkan di trainingnya. Jadi saya dapatkan itu ketika saya ngobrol-ngobrol, saya ketemu beberapa orang, bahkan pebisnis konvensional juga, yang kenapa sih bisnis mereka bisa besar di dunia digital? Nah, ternyata yang mereka sharingkan justru lebih banyak bukan teknis, bukan hal teknikal. Ibarat kata gedung, hal teknikal itu di atas. Hal teknikal itu di atas, teman-teman, Bapak Ibu semua. FB Ads, email marketing, Google Ads itu sebenarnya di atas, itu bukan pondasinya. Kenapa? Karena teknik bisa berubah-ubah. Sama kayak kalau Anda bangun pondasi yang benar, di atasnya Anda bikin gedung desain seperti apapun, itu bisa, asal pondasinya benar. Tapi kalau pondasinya nggak benar, di atas mau bikin gedung yang nggak tinggi-tinggi banget pun, gampang robohnya. Nah, jadi akhirnya saya mundur dulu sedikit ke belakang, oke, saya pelajarin pondasinya. Nah, itulah kenapa alasan saya membuat tutorial ini. Saya ingin memberi akses sebanyak-banyaknya kepada Anda yang memang serius, hanya kepada Anda yang serius, ingin membangun bisnis di internet, baik yang sudah punya produk maupun belum punya produk. Karena ini berguna untuk Anda semua, bisnis apapun, dan ini bisa diaplikasikan untuk bisnis dan produk apapun. Jadi saya ingin memberi, sebenarnya visi saya adalah, dan Akademi Bisnis Digital, itu ingin memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda yang memang serius, ingin bangun bisnis di internet, namun punya banyak keterbatasan. Mungkin ya terbatas dana, terbatas waktu karena Anda di luar kota, gitu dia. Karena training-training model kayak gini, yang akan saya sharingkan beberapa video ke depan, itu biasanya memang hanya ada di training yang harganya lumayan, itu dia. Atau Anda harus nyamperin orang-orang yang sudah sukses di bidangnya, Anda kulik-kulik deh tuh, Anda modeling, gitu. Anda minta di coaching sama mereka. Nah, jadi itu yang akan saya sharingkan. Jadi untuk Anda yang memang sedang serius ingin bangun bisnis di internet, ini sangat cocok sekali untuk Anda. Apalagi
selain saya ingin membuka sebanyak-banyaknya akses ke orang Indonesia untuk belajar di internet, khususnya untuk Anda yang gaptek, karena memang harus diakui banyak orang gaptek di Indonesia yang sulit sekali akhirnya jadi tidak gaptek karena mereka tadi kekurangan tools, kekurangan cara, kekurangan fasilitas. Saya ingin memberikan akses itu sebanyak-banyaknya kepada Anda semua. Yang kedua, ya saya ingin membantu Anda yang sudah punya bisnis, yang lagi struggle di bisnisnya, yang lagi jatuh bangun. Saya sudah merasakan itu, jatuh bangun, kerja keras mati-matian, tapi omsetnya nggak gede-gede, sistemnya nggak jalan-jalan. Nah, saya ingin membantu Anda, buat Anda yang sudah memiliki bisnis, mana tahu ilmu yang bisa saya sharingkan itu berguna untuk Anda. Hitung-hitung, mana tahu jadi amal baik, amin. Dan yang ketiga, memang untuk Anda, orang-orang yang ingin bangun bisnis di internet, belum punya produk, bingung, karena nanti ada juga materi-materi tentang memilih produk segala macam, itu kami sharingkan semuanya. Jadi buat Anda yang ingin bisnis, belum punya produk, masih belum ngerti, tapi punya impian yang kuat untuk membangun bisnis di internet, sedang mempersiapkan masa pensiun di internet, ini sangat cocok sekali untuk Anda. Nah, jadi bagaimana kita akan mempelajarinya? Anda bisa tonton rangkaian video ke depannya, karena rangkaian video ke depannya itu dibangun bener-bener step demi step, pondasi-pondasi dasar dalam membangun bisnis khususnya di dunia digital. Nah, setelah Anda mengetahui apa yang sudah kami sharingkan, nanti Anda mau cari ilmu tambahannya, modifikasinya, pengembangannya di luar sana juga nggak apa-apa. Itu, dan program tutorial ini 100% gratis, karena ini semacam giving back kami dari Akademi Digital, yang pencapaiannya bisa dibilang sudah cukup, bagi kami kami sangat syukuri dengan apa yang kami capai sekarang. Jadi ini bagian dari giving back kami kepada teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah membantu kami selama ini. Nah, sebelum kita akhiri video ini, apa sih yang akan dipelajari dalam beberapa video ke depan? Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah daftar dari menu dari video-video yang akan Anda pelajari di video-video ke depannya. Yang setelah video ini Anda akan mempelajari bagaimana caranya menyadari belief apa yang salah selama ini tentang dunia digital dan menggantinya. Karena saya mengalami ini waktu itu. Banyak orang tidak sadar mereka itu tidak sukses bukan karena mereka tidak bisa tentang dunia digital, tapi karena mereka punya belief yang salah. Apa contohnya belief yang salah? Dunia digital itu harus orang yang bakat, hanya anak muda yang bisa, ya kayak gitu-gitu. Wah, dunia digital tuh ribet. Padahal sebenarnya tidak ada yang ribet. Dunia digital tuh, kalau sering bercanda, dunia digital itu lebih mudah lah dibanding pelajaran fisika, kimia, biologi. Dulu saya nggak ngerti banget, oh ini masih gampang kok dipelajarin. Karena sebenarnya halnya tidak terlalu teknis. Cuma karena kita tidak tahu istilahnya, jadi kayak pusing. Tapi aslinya nggak begitu kok. Jadi menyadari belief yang salah dan bagaimana menggantinya. Seperti saya tadi, belief saya bisnis online itu adalah harus megang handphone terus-terusan, capek. Jadi gadgetan terus. Nah, setelah saya paham dan saya ganti, akhirnya saya baru bisa mempelajarinya. Nah, yang berikutnya, bagaimana membangun model bisnis. Yang berikutnya adalah menentukan produk yang tepat, yang cocok untuk Anda. Jadi nanti kami akan, apa saja sih niche market yang memang sangat besar di dunia digital. Anda bisa pilih. Yang kelima, membangun sistem atau automation. Nah, jadi sebenarnya konsep dasarnya membangun bisnis di internet itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah membuat model bisnisnya. Yang berikutnya adalah membangun sistemnya agar automation sistemnya berjalan. Yang berikutnya adalah memperbesar bisnisnya. Nah, membangun sistem itu terbagi jadi 2 hal besar lah, ibarat kata. Di video berikutnya adalah membangun funnel, mendatangkan traffic yang tepat. Karena traffic Anda itu ya tergantung produk dan model bisnis Anda. Dan tergantung bagaimana Anda memainkan funnel Anda. Kalau Anda mempelajari satu teknik email marketing, ternyata email marketing itu nggak cocok sama produk Anda. Ya, boncos, rugi jadinya. Itu. Nah, makanya ini fondasional sekali itu dia. Yang 8 adalah split testing funnel dan traffic. Bagaimana caranya? Karena kalau beberapa mentor saya bilang, digital marketing itu garis besarnya ada 2 gitu. Funnel dan traffic. Bagaimana caranya membangun sales funnel dan mendatangkan traffic-nya. Kurang lebih seperti itu. Itu benar. Nah, tapi yang jarang dikasih tahu adalah sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kita menemukan funnel yang tepat dan traffic yang tepat dengan mengujinya atau melakukan split testing.
dengan membangun beberapa funnel dan mendatangkan beberapa sumber traffic. Itu kita uji mana yang menang, itu yang kita perbesar. Yang berikutnya adalah konten. Nah, karena banyak orang yang melupakan konten, beberapa master bilang content is the king. Itu dia. Kedepannya bisnis itu tentang bagaimana kita perang membuat sebanyak-banyaknya konten yang berkualitas. Ada benarnya, makanya saya masukkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana men-scale up atau membesarkan bisnis Anda. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, itu yang akan kita pelajari di program tutorial ini. Anda ikuti langkah demi langkah. Saran saya, jangan ada yang Anda lompat-lompati, karena yang rugi ya Anda. Ibarat kata Anda ingin bikin pondasi, ya bikin pondasinya bener-bener layer per layer, agar gedungnya jadi. Kalau gedungnya jadi, yang untung kan Anda, bisnis-bisnis Anda sendiri. Itu dia. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, sekali lagi, perkenankanlah kami untuk men-sharingkan ini untuk Anda. Saya bukan master, bukan orang yang paling jago, bukan orang yang paling ngerti. Saya hanya sekedar orang yang sedang belajar juga bareng bersama Anda dan ingin berbagi bersama Anda. Itu dia. Kadang-kadang soalnya ada yang nanya, emang Mas Alvin udah sesukses apa sih? Kok sok mau berbagi? Emangnya kalau mau berbagi harus nunggu sukses dulu kan? Enggak. Emangnya kalau mau ngajak orang berbuat baik harus masuk surga dulu kan? Enggak juga. Nah, jadi itu teman-teman yang ingin saya bagikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.